sampai di segmen terakhir. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana paparan Cawapres nomor urut 2 tentang visi mereka dan program mereka tentang ekonomi. Sudah berinteraksi dengan para hadirin yang ada di sini, berbagai sektor. Dan kini saatnya barangkali kita mendengarkan sekali lagi penekanan-penekanan dari sisi ekonomi, visi, dan juga program-program serta strategi-strategi mereka. Kami silakan, Pak Jokowi. Terima kasih. Potensi kita untuk maju lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di atas 7%. Itu ada peluang yang sangat besar. Tadi jelas bahwa masalah-masalah yang ada, problem yang ada sudah kita ketahui semuanya. Semuanya sudah tahu. Masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan semuanya, kita sudah ngerti semuanya. Sekarang tinggal apa kita ini? Tinggal melakukan keputusan lapangan, tinggal memutuskan agar semua yang sudah kita ketahui masalahnya tadi diputuskan dengan cepat, diselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan gerak yang cepat, sehingga terbuka pintunya dan semua bisa masuk ke masalah-masalah yang telah kita akan selesaikan tadi, dan dunia usaha mempunyai kesempatan yang besar untuk ikut membangun bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kita ingin bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Bangsa pemenang. Dan salam dua jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan masih ada waktu. Pak JK barangkali mau menambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin tambahkan saja bahwa suatu negara yang maju haruslah suatu negara yang kompak. Pemerintah punya kebatasan. Pemerintah punya tugas pokok pertama, anggaran yang bagus yang dapat memberikan multiplier efek kepada bangsanya, pembangunannya. Kebijakan yang terbuka, yang transparan, yang dapat diketahui dan menjamin bagaimana dunia usaha berjalan, dan tentunya dengan infrastruktur yang baik serta menjaga ketertiban kepada bangsanya. Itu hanya tugas pemerintah. Yang lainnya adalah tugas pengusaha untuk membangun bangsa ini. Karena itulah maka kita semua berada di sini. Dan kita tidak mungkin, pengusaha tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah dibayar oleh Anda semua, oleh pajak Anda semua. Begitu tidak ada pengusaha, gaji pegawai tidak bisa dibayar. Tapi begitu pemerintah tidak bangun jalan, Anda juga tidak bisa jalan. Jadi kita sebenarnya satu dalam bangsa ini. Tidak ada perbedaannya, semua saling berkepentingan. Orang bertanya, apa prioritas negeri ini? Tidak ada prioritasnya. Kenapa? Karena semua sudah prioritas. Jalan prioritas, listrik prioritas, pendidikan prioritas, kesehatan prioritas, pertanian prioritas, industri prioritas, sumber daya prioritas, angkutan prioritas. Karena itulah kita harus bekerja kompak dan serempak bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini. Hanya itu kebersamaan yang kita harus jaga. Kalau kami salah, tegur. Kalau Anda salah juga kami tegur. Kalau perlu ditangkap yang salah. Anda kan tidak punya hak menangkap, kita punya hak. Kalau salah, tidak bayar pajak, contohnya macam-macam kan. Atau mafia-mafia itu seperti itu, kita mesti begitu. Terakhir, hari ini hari besar. Karena yang menyiarkan ini TV bersatu, gitu kan? Jadi TV nasional, Metro dan TV One. Mudah-mudahan selanjutnya 20 hari lagi lebih bersatu seperti ini, begitu kan? Supaya aman lagi negeri ini. Terus Anda. Baik. Terima kasih Pak Jokowi dan Pak JK atas closing remark yang mendapatkan sambutan meriah tadi. Kita akan juga minta kesediaan sebagai Ketua Umum Kadin, Pak Suryo B. Sulisto, untuk menyampaikan closing statement. Tadi kita telah berdialog bukan dengan calon presiden dan calon wakil presiden, namun dengan dua pengusaha, dua rekan Kadin kita. Tapi sebelumnya Anda akhiri, saya ingin tambahin tadi. Saya ingin tambah sedikit. Tadi disodorkan, hanya mudah ditandatangani. Saya bilang, buat apa kita tanda tangani? Sedangkan itu bagian dari kita sendiri.
Dan yakinlah bahwa kami apabila itu, kalau ditandatangan seakan-akan tidak percaya kan. Jadi tidak tangani, karena itu kami yakin akan berjalan seperti itu, tambahannya saja. Saya berterima kasih tadi dikoreksi Pak Jokowi ketika saya menjelaskan mengenai misi daripada Kadin. Saya lupa kalau beliau dulu adalah orang Kadin. Tetapi satu hal yang saya kira melegakan bagi kita semua, bahwa latar belakang dari Capres dan Cawapres kita ini adalah bisnismen. Oleh karena itu, kami yakin bahwa beliau-beliau ini sangat-sangat peduli terhadap bagaimana menciptakan iklim usaha yang ramah terhadap investor, ramah terhadap bisnis. Dan untuk itu saya kira tidak perlu ragu lagi, pasti ini sesuatu yang sangat melegakan bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Dan ini merupakan akhir dari rangkaian acara kita ya. Dialog Kadin dengan menghadirkan 2 Capres, Cawapres. Dari sore sampai malam hari ini sudah kita dengarkan, dan selanjutnya silahkan Anda menentukan pilihan dari apa yang sudah Anda dengarkan dari sekitar 3,5 jam ini ya. Kita berdialog. Baik, dan juga semoga memang yang paling penting adalah tujuan besarnya adalah memajukan perekonomian Indonesia yang menjadi urat nadi bagi pertumbuhan bangsa kita. Akhir kata, saya Afiani Malik dari Metro TV undur diri. Dan saya Alvito Dinova dari TV One. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berapa? Pak Suryo, alhamdulillah. Terima kasih. Itu tadi dialog Capres dan Cawapres 2014 di depan seluruh anggota Kadin yang mewakilkan. Kita lihat juga bagaimana ekspresi dan juga tanggapan dari Kadin yang ada di Sumatera Utara. Sudah ada Wanasari di sana. Wanasari, silakan. Baik, Balkis dan juga pemirsa, memang dialog dengan Kadin dengan calon presiden nomor urut 1 dan nomor 2 baru saja berakhir. Tetapi dialog ini tidak hanya disaksikan oleh Kadin Sumatera Utara, tetapi ada beberapa asosiasi di Sumatera Utara dan di Indonesia yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana visi misi dari kedua pasangan ini mengenai ekonomi. Di sini saya telah bersama beberapa narasumber yang memang sejak tadi telah menyaksikan jalannya dialog Capres dan calon wakil presiden mengenai ekonomi. Saya pertama akan berbincang dulu dengan Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara dengan Bang Hairul Mahali. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi menyaksikan ya, Bang ya. Boleh minta pendapatnya dulu secara umum bagaimana paparan visi misi dari kedua Capres ini, Bang? Pada prinsipnya kalau kita lihat dari kedua paparan tadi, ini hampir platformnya sama, ya platformnya sama. Namun kami dari kabinet yang akan. Ya, kita akan kembali ke Wanasari lagi, tadi terputus, tapi paling tidak review Bang Ihsan yang dicatat oleh Anda, highlight dari visi misi ekonomi Jokowi dan JK. Yang pertama, saya agak terkejut ya, karena sangat berbeda kalau tadi Prabowo Hatta pakai tanda tangan MOU, ini tidak ada tanda tangan MOU. Kalimat Yusuf Kala tegas-tegas menyatakan kalau pakai tanda tangan namanya tidak percaya. Tapi pesan kepada publik, dia menunjukkan dia lebih berwibawa di balik itu posisinya. Itu luar biasa, saya kira sebuah sikap yang memang menarik di situ posisinya. Yang berikutnya adalah soal bagaimana Jokowi menyampaikan ini bukan persoalan infrastruktur, tapi ini persoalan sumber daya manusia, ya kan? Yang mestinya unggul gitu kan posisinya. Lalu bagaimana kemudian kemampuan pemerintah, lalu bagaimana kita ngelihat posisi perizinan dan soal pembebasan lahan yang tidak perlu investasi. Nah, pada konstruksi itu ketika bicara infrastruktur yang menarik adalah mereka tidak bisa melihat dirinya masing-masing nih dari dua calon ini. Bahwa mereka sama-sama berkontribusi pada persoalan kesulitan pembebasan lahan. Mereka ini siapa nih? Calon yang pertama, calon yang kedua. Calon yang pertama kan disebut-sebut oleh JK sebagai Menko yang seperti itu. Sementara JK adalah seorang wakil presiden sebelumnya
yang juga melahirkan undang-undang penanaman modal 2507. Punya andil besar di situ. Punya andil besar juga. Kita tahan dulu Bang Ihsan. Lucu, tapi kita tahan dulu. Kita juga punya cuplikan soal dialog tadi untuk Anda. Yang ketiga masalah yang berkaitan dengan listrik. Listrik. Kita ini mempunyai sumber energi yang banyak sekali yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan itu. Saya berikan contoh di provinsi di Kalimantan. Saya hadir di sana sehari bisa mati 2 kali, 3 kali. Sehari itu, sehari. Padahal di situ ada batu bara yang sangat banyak. Mestinya listrik itu dipakai terlebih dahulu untuk memberikan support, memberikan dukungan industri-industri di dalam negeri itu diselesaikan. Baru kalau sisa bisa ke ekspor. Dan menurut saya sisi kelistrikan ini juga investornya banyak sekali. Tapi keluhannya selalu di apa? Perizinan. Baik perizinan di daerah maupun perizinan di pusat. Ini ruwet sekali. Ruwet. Mencari izin saya dengar bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun. Mencari izin. Mestinya yang namanya pelayanan terpadu satu pintu dengan sistem online. Ini bisa dilakukan. Sehingga izin-izin itu bisa dari rumah dilakukan. Kenapa kita harus ketemu dengan orang terus? Itu janjinya, Bang Ihsan, esensinya seperti apa? Kalau bicara listrik ya, dalam praktek kan memang ada bagaimana investor asing yang pegang 10.000 megawatt di tahap 1 maupun tahap 2. Justru tidak menunjukkan sebuah kinerja juga yang bagus. Kalau memang 10.000 megawatt tahap 1 itu jalan, elektrifikasi kita mestinya melompat gitu pasti. Begitu juga 10.000 megawatt tahap 2 juga mestinya melompat. Asal Anda tahu sekarang elektrifikasi kita itu 72%. Lampung itu salah satu daerah yang elektrifikasinya rendah, sama seperti Kalimantan Timur yang kaya energi. Jadi kalau kayak gitu ceritanya, maka sesungguhnya proyek-proyek itu menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Oke, kita lihat tadi per sektor Bang Ihsan ada soal strategi peningkatan daya saing pada pangan. Lalu kemudian yang menarik juga ada permasalahan maritim, di mana Jokowi juga janji akan membangun 100-an sentra perikanan dan bank maritim. Ya. Catatan Anda? Catatan saya membangun 24 bendungan yang disebut-sebut oleh Jokowi, jangan menyebut ini kan gini. Anda bikin bendungan dulu atau sawah dulu? Jokowi bilang, enggak, saya bikin bendungan dulu baru ngalirin sawah. Ini sekarang buat saya sama seperti omongan Yusuf Kala, ini antara telur sama ayam, mana duluan? Mana lebih dulu. Padahal dalam praktek, begitu sawah dibangun, diikuti dengan pembangunan, yang namanya, kan ada sawah irigasi teknis. Ada sawah irigasi yang namanya alam, tak ada hujan posisinya. Teknis itu namanya dibuat. Sementara yang petani yang sudah berjalan ini irigasinya irigasi alam aja, dia tak ada hujan. Jadi sesungguhnya bukan persoalan bendungan dulu, tapi memang ada posisi perencanaan yang benar. Tapi ketika masuk ke rencana umum tata ruang provinsi, nah di sini menariknya harus dilihat bahwa tata ruang provinsi ini kan tergantung sekali pada tata ruang kabupaten masing-masing. Oke, Bang Ihsan ditahan. Kita kembali lagi ke Medan, Sumatera Utara untuk melihat laporan dari Wanasari. Silakan Wanasari. Ya. Iya, nanti kita akan kembali ke Wanasari lagi untuk menanyakan bagaimana antusiasme dari Kadin Sumatera Utara. Kembali tadi soal akhirnya tidak ada masalah kan, mana ayam mana telur dulu. Kalau dari pengamatan Bang Ihsan, kalau mau ngebangun 24 bendungan, iya 24 bendungan itu suka tidak suka, selama ini akhirnya ujungnya saya khawatir akhirnya dengan keterbatasan ruang fiskal gitu ya, dalam bahasa sederhananya ruang fiskal itu sempit begitu ya dalam APBN sekarang yang akan datang, Anda akan minjem utang luar negeri. Nah, begitu masuk ke sentra perikanan, sentra perikanan itu saya khawatir juga akhirnya jatuhnya ke swastamisasi gitu loh. Jadi kalau dia bilang mau melibatkan nelayan, maka sentra-sentra perikanan itu mestinya koperasi nelayan yang dipunya, bukan kemudian memberikan ke swasta seperti sekarang itu gitu posisinya. Dan itu memang bisa dilakukan untuk membangun yang namanya, apalagi bicaranya cold storage ya. Saya kebetulan punya studinya gitu ya, jadi hati-hati bicara sentra perikanan dengan pendekatan swasta dibanding dengan pendekatan kepemilikan pada nelayan. Itu posisinya, apalagi dikungi tadi dengan cold storage. Karena itu kontradiktif gitu?
Iya, nanti nelayan jadi korban dari swasta itu gitu. Oke, wow, ini masih mesti dikaji ulang. Kita kembali lagi menuju ke permodalan dari yang kecil dan menengah itu harus ada bank agromaritim tadi dikatakan. Bank agromaritim pada hakikatnya sama seperti bank pertanian. Pada hakikatnya gitu ya. Kan sejak awal saya bilang, kalau memang kita ingin memperbaiki, sejak awal saya sebut, kalau Anda persoalannya adalah persoalan pendanaan bagi agribusiness, agribusiness itu berarti bukan hanya pertanian, termasuk juga yang namanya nelayan, maka kata kuncinya adalah kesediaan pemerintah untuk membangun, mensubsidi selisih bunga. Kalau Anda memang punya di sana. Ya kalau gitu kembangin aja BRI habis-habisan. Oke. Atau yang kedua, jangan jual Bank Mutiara. Oke. Itu yang sejak awal saya bilang Bank Mutiara itu bisa menjadi bank pertanian atau bank infrastruktur. Gitu loh ngelihatnya. Ada satu tantangan juga illegal fishing tadi dan dikatakan gampang itu, tinggal bangun drone. Kalau kemudian illegal fishing yang katanya sampai kehilangan 255 triliun ya, tadi hitung-hitungannya. Potensinya. Drone itu kan mengakibatkan capital expenditure atau belanja modal. Begitu Anda belanja modal, Anda kemudian punya 3 masalah. Anda pertama, tadi ruang visual sempit. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, Anda memberi peluang untuk dimata-matai oleh asing mana yang bisa diambil. Kekayaan alam kita. Iya, dibalik itu. Ya, sama seperti itu sudah mereka punya. Maksudnya Bang Ihsan bisa blunder atau gimana? Ya Anda membuka celah untuk dimata-matai di wilayah kekayaan kita gitu loh. Selain memang ada wilayah satelit, juga kemudian ada drone kan untuk mengamati posisi-posisi kayak gitu. Sesungguhnya bukan soal itu. Ada teknologi yang membuka peluang sesungguhnya bagi perizinan kapal-kapal itu bergerak kayak apa. Kata kuncinya begini. Kata kuncinya adalah bagaimana nelayan itu hidup dibiayai pada kapal-kapal yang layak mereka pergi. Dulu kita menolak pukat harimau kan, supaya nelayan itu bekerja. Sekarang kan kita tidak pernah tahu lagi bagaimana pukat harimau, bau ikan dan lain-lain. Baik, setelah ini kita akan bicarakan soal tol laut tadi, jargon tol laut. Tapi kita dengarkan dulu cuplikan dari Jokowi dan juga Jika. Terima kasih. Jadi mestinya kalau APBN kita tidak cukup, dunia usaha, swasta harus diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur yang ada di negara ini. Yang saya sampaikan adalah mengenai, sering saya sampaikan, ini tol laut. Tol laut ini saya berikan penjelasan lagi, bukan membuat jalan aspal tol di atas laut, tetapi adalah mondar-mandirnya kapal dari ujung barat Indonesia sampai ujung barat di ujung timur di Indonesia. Dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung timur balik lagi ke ujung barat. Karena apa yang saya lihat fakta-fakta di lapangan memang ongkos transportasi kita ini mahal. Semen sering saya contohkan, di Papua bisa 700.000, bisa 1,5 juta, bisa 1,2 juta. Satu sak. Di kita hanya 50-60 ribu. Oleh sebab itu rasa keadilan itulah yang ingin kita kejar. Siapa yang bisa membangun? Sebelum kapalnya datang, mestinya setiap pelabuhan yang akan dilewati itu harus dibuat deep seaport. Pemain Indonesia yang menerjemahkan tol laut. Baik, tol laut tepat atau tidak? Salah istilah. Hanya Indonesia menggunakan hubungan barat ke timur dengan tol laut. Itu salah istilahnya. Tahan Bang Ihsan, kita akan sampai ke sana. Masih ada 2 lembar lagi catatan kita. Saat lagi tetap di Dialog Capres Cawapres Kadin 2014.